dikilatkan olehmu akan hati itu. Uskul, ujlu. Ay ta'allaman ayyuhat talibu li ridallahi ta'ala ilman yusahhihu ta'ataka min wudu'in wa salatin wa saumin wa zakatin wa hajjin. Artinya belajarlah wahai orang yang menuntut bagi ridhonya Allah Ta'ala akan suatu ilmu yang dapat mengesahkan taatmu. Apa itu? Daripada wudu, supaya sah wudu kita. Jangan zikirnya kuat betul, duduknya kuat lama, tapi wudunya kalau muka anda bisa sah, bisa jadi, ya. Jadi belajarin dulu, wasalatin sembahyang, mesti pakai tamanina, ya. Irka hatta tatma'inna raki'an, warfa hatta tatma'inna qa'iman, masjud hatta tatma'inna sajidan. Itu sih tahu, saya ada tamanina. Artinya tamanina itu sukunun ba'da harakatin biqadri subhanallah. Sukunun ba'da harakah, diam sesudah gerak, sekedar subhanallah. Jadi sami Allahu liman hamidah, seluruh anggotanya mesti diam, nggak boleh ayun-ayun tangan, ya. Kalau mengayun-ayun tangan bukan saja tidak ada tumanina tapi batal sembahyangnya kalau sampai 3 kali gerak. Sami Allahu liman hamidah, tangannya gitu begitu aja 2 sudah 4. Jadi kalau dia nggak belajar fikih, mana dia tahu itu. Walaupun dia kuat zikirnya, dia nggak diterima sama Tuhan, soal sembahyangnya nggak betul. Banyak yang begitu. Begitu yang paling selamat itu kalau ya tidak kembali ke sini, sami Allahu liman hamidah. Ini sudah selamat, nggak ada gerak. Kadang-kadang kita alpa tuh orang, biarpun kita alim begitu, tapi kalau waktu sembahyang sami Allahu liman hamidah masih. Nah masih gitu. Kalau pakem sih begitu, nggak apa-apa ya. Dilepas sudah boleh. Tapi yang lebih menyelamatkan awam itu kembali sini. Sembahyang supaya sah itu wudunya, sembahyang wasaumin, puasanya juga supaya dia tahu apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan pahala puasa, ya. Wa zakatin, dan zakat, dia mesti tahu juga zakat. Harta apa yang mesti dizakatkan dan kepada siapa zakat itu mesti diberikan, sampai jumlah berapa orang itu terkena zakat, begitu kan? Nah ini dia mesti pelajari. Kalau ada punya harta, tapi kalau nggak punya harta sih enggak, belum ta'yin sama dia kalau belum ada hartanya untuk zakat. Tapi sekurang-kurangnya zakat fitrah dia mesti belajar. Kalau zakat fitrah itu lazim dia mesti kerjakan. Wa hajjin, dan haji, kalau mau naik haji, kalau mau naik haji di tahun, nama nasik dia mesti puasai deh sekarang. Afdhalul ilmi ilmul hal, wa afdhalul amal hifdzul hal. Ya, kalau belum mau pergi haji gitu, karena belum ada uangnya, masih jauh, nggak belajar nggak dosa. Tapi kalau udah mendesak, masih belajar. Kan kurang diperhatikan mengenai apa? Manasikul haji. Manasikul haji. Orang mau pergi haji mesti belajar manasik. Kalau tidak nanti tidak sah kerjaannya. Dia nggak tahu bagaimana ihram, dia nggak tahu bagaimana wukuf, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i. Jadi nggak tahu kalau nggak belajar manasikul haji. Bi an tata'allama zawahira ahkamihal ghalibati dunal waqa'i'in nadirati, dengan bahwa engkau pelajari zahir-zahir hukum-hukumnya itu, zahirnya saja wudu, sembahyang, puasa, zakat, haji, yang ghalib, yang biasa berlaku di kalangan masyarakat. Dunal waqa'i'in nadirati, bukan kejadian-kejadian yang jarang. Nggak mesti kita takdirkan masalah yang nadirah itu. Seperti wudu, bagaimana kalau orang mukanya ada 2, ya itu jangan dulu dah. Kalau ada orang mukanya ada 2, depan ada, belakang ada. Kata Tuhan, farsilu wujuhakum, ya, basuh muka. Yang mana mukanya mana basuh? Yang depan apa yang belakang? Nah, itu jangan dulu dah. Itu masalah yang nadir-nadir, yang jarang-jarang. Yang biasa aja dulu. Orang yang mukanya 1 kan biasanya, batas di muka dari mana? Dari atas ke bawah kemana? Dari kanan ke kiri mana? Itu saja. Jadi hukum-hukum yang ghalib, dunal waqa'in nadirah, bukan waqa'in nadirah, kejadian-kejadian yang jarang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi itu kuitang dulu, zaman dulu orang ngaji tanya, dia bilang membasuh muka gitu ya, wajib membasuh muka kalau wudu, dibilangin batas-batas muka. Orang tanya, Beb, bagaimana kalau orang mukanya banyak, katanya gitu. Mana ada orang yang mukanya banyak, kata Habib. Ada juga orang bermuka-muka katanya. Kalau yang mukanya banyak sih nggak ada.
Ada orang bermuka-muka, ada kan yang mukanya banyak kan ada. Bukan nih Beb, kalau terjadi begitu kan. Kalau terjadi ada yang mukanya banyak, ente Pak kemarin dia ada yang ngurusin dah, gitu-gitu. Jadi artinya tuh dia nggak senang begitu bicara sampai segitu jauh, artinya yang jarang-jarang, yang zahir-zahir dulu, yang biasa-biasa dulu. Maknanya dunal waqa'in nadirah. Jadi bukan kejadian-kejadian yang jarang-jarang. Wa ta'allaman ilman yusahhihu aqidataka litahtariza bihi min syubahil mubtadi'ati wa litatawassala bihi ila izalati syakki min qalbika. Dan pelajarilah olehmu ilmu yang dapat mengesahkan akidahmu, sekarang tentang kepercayaan kita kepada Allah, akidah kita tentang wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, itu betulin dulu. Tentang percaya kepada wajib Nabi bersifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu akidah namanya. Jadi pelajarilah ilmu yang mengasahkan akidahmu litahtariza bihi min syubahil mubtadi'ah, supaya engkau dapat menjaga dengan ilmu itu daripada syubhat-syubhatnya ahli bid'ah yang memasukkan nanti di dalam akidah, seperti kaum Mu'tazilah itu yang mengatakan Allah Ta'ala tidak bisa dilihat, karena kalau dilihat itu karena Allah menerima cahaya, melazimkan jirim dan sebagainya. Ya, kalau kita nggak pelajari ini akidah, kita kena ini sama orang-orang bid'ah punya. Ya, kaum Mu'tazilah yang membawakan akidah-akidah yang merusak. Walita tawassala bihi ila izalati syakki min qalbika, dan supaya engkau dapat menyampaikan dengan ilmu itu kepada menghilangkan keraguan dari hatimu. Ragu-ragu hilang kalau akidah kita sudah benar. Maka orang dulu dimulazamahkan betul itu sifat 20. Dia baca wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dihafalkan satu-satu. Dia takrirkan satu-satu, dia uraikan. Sampai dia mendapatkan kepastian di dalam akidah, tidak ada keraguan-keraguan. Wa ta'allaman ilman muzakkiyal qalbi minal akhlaqir radiati, dan pelajarilah olehmu akan ilmu yang membersihkan hati daripada perangai-perangai yang buruk. Kalau kibri seperti sombong, gitu ya. Kita merasa besar, yang lain kecil, orang lain. Kibir namanya. Terus kalau nggak belajar tasawuf bisa kita kena terus itu, ya. Wal hasadi, dan dengki, tamanni zawali ni'matil ghair, kita mengharap hilangnya nikmat orang lain. Kalau ada orang senang, hati kita nyumpahin nggak mau habis-habisan lu, gitu. Ya, itu namanya hasad. Wariyai, dan riya, talabul mahmadah, minta dipuji saja. Kalau kita kerja pengen cari pujian, mau sedekah cari pujian, mau mengaji cari pujian. Wa nahwiha, dan seumpamanya min amradil qalbi, daripada penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit dalam. Dokter-dokter juga ada spesialis itu. Penyakit luar, yang penyakit kulit, yang penyakit internis, namanya penyakit dalam. Nah, itu ulama juga begitu, ada yang khususiyat untuk tasawuf, ada yang untuk fikih, ada yang untuk usul. Ada yang meliputi semua. Qauluhu uskula atau isqala, boleh saqila isqalu seperti ta'ibah, boleh saqula isqulu uskula. Ma'tufun ala uskulan asalnya. Ma'tufun ala qaulihi ta'allaman. Ay nadzifil qalba mimma yusawwiduhu. Artinya bersihkanlah olehmu akan hati daripada sesuatu yang membuat dia hitam. Jadi, supaya jangan sampai ada unsur-unsur hitam masuk di hati. Wa huwa bidhammil qafi usqula wa fathiha isqala, boleh, kama fil misbah, sebagaimana dalam kitab Misbahil Munir. Wal makna awdih hadhil uluma bihaitsu la takhfa 'alaika, dan maknanya nyatakan, jelaskan olehmu akan ilmu-ilmu ini dengan sekira-kira tidak lagi tersembunyi di atasmu. Nama kita udah nggak sembunyi. Usul kita mahir, dalam fikih kita mahir, dalam tasawuf juga kita mahir. Ada guru kita yang khususiyatnya kita lihat, seperti Alhamdulillah guru Marzuki, Master, dia mahir, artinya yang menonjol itu dia usulnya, gitu ya. Nah, seperti guru Mahmud yang menonjol itu fikihnya. Habib Ali bin Husain Al-Abbas yang menonjol tasawufnya. Ada yang semua enak. Dulu ada guru kita almarhum Guru Abdul Majid di Pekojan.
Kalau kita tanya rata-rata orang yang belajar, guru kita ini yang enak dia takrir apa? Dia bilang semuanya enak. Dia bicara usul mantap, bicara fikih mantap, bicara tasawuf juga mantap. Itu salah satu guru kita itu, dan Guru Abdul Majid Koja. Ya, bukan orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi turunan biasanya kalau Koja turunan Koja. Turunan orang Koja dari sana juga dari Koja itu ya. Dari atas-atasannya. Tapi kalau yang bawahannya masih dari Mataram. Nah, jadi di Kumpi Mataram di sini ada keramat, itu masih termasuk kakeknya Guru Majid. Dan beliau kalau ziarah kemarin dia suka mampir di situ di Kumpi Mataram. Di asal Mataram, Guru Mansur juga Mataram. Dari keturunan raja-raja. Di Mataram itu mana? Di sini di Jawa. Jogja. Ada juga Mataram seberang, ada juga. Mataram Bima dan lagi. Ini Mataram sini. Jadi masih keturunan daripada itu Ja'far Shadiq. Akhirnya ke sana juga. Kepada Ahlul Bait juga. Yang Ja'far Shadiq. Rata-rata ulama-ulama kita yang dulu tuh kelihatan yang mana turunan orang alim yang mewariskan ilmi kabir an kabir, mewariskan ilmu dari bapaknya itu. Guru Mansur dari orang tuanya itu ya. Imam Damiri dari Muhammad Aqib dari Imam Damiri, bapaknya orang alim juga. Terus dari keturunan ini raja-raja Mataram. Jadi itu yang paling istimewa di dalam tiga macam ilmu ini ya, dia menguasai kelihatannya. Jadi nggak ada yang istimewa, jadi apa istimewa semua gitu. Dan nggak ada yang kelihatan beda, semuanya enak. Hadis salasatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun wa'tila. Hadis salasatu, ini tiga ilmu ini, usul, fikih dan tasawuf, fardu ainin. Hukumnya adalah fardu ain. Jadi semua kita dikhitab. Bagaimana kita orang mementingkan fikih saja, tasawuf nanti aja deh. Kalau udah tua, belum tua katanya. Mana bisa begitu? Sama kewajibannya. Usul, fikih, tasawuf itu sama. Ketiga-tiganya mesti belajar. Fardu ain, fa'rifan, maka kenalilah olehmu, pelajarilah olehmu. Wa'mal biha, dan amalkan olehmu dengan tiga-tiganya ini. Akidah, pengesahan amal ibadat, dan kebersihan hati. Tahsul najatun, niscaya akan hasillah oleh keselamatan. Wa'tilaun, maksudnya hasil juga ketinggian, keagungan indallah. Ay hadhil ulumus salasatu yajibu wujuba ainin ala kulli mukallafin ta'allumuha wa la yajuzu lahu jahluha. Artinya ini ilmu-ilmu yang tiga wajib akan sebagai wajib aini atas tiap-tiap mukallaf boleh mempelajarinya. Wa la yajuzu lahu jahluha, dan tidak harus bagi mukallaf itu menjahilkan ilmu yang tiga ini. Fa'rifan hadhihi salasata wa'mal biha tahsul laka najatun fil akhirati wa uluwun fi darajatika. Dan amalkanlah olehmu dengan tiga ilmu ini, niscaya hasil bagimu keselamatan di akhirat dan keagungan di dalam derajat-derajatmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna qalilal ilmi yanfa'u ma'al ilmi billahi, wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi billah. Sungguhnya sedikit amal itu memberi manfaat serta kita mengetahui terhadap Allah. Kalau kita tahu tentang Allah, nah di sini ilmu kita walaupun sedikit bermanfaat. Wa inna katsiral ilmi la yanfa'u ma'al jahli billah. Bahwa banyak kita punya amal itu tidak bermanfaat bersama jahil kepada Allah. Kalau kita nggak tahu siapa yang kita sembah, kita nggak pelajari tentang sifat-sifatnya yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, mana bisa. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ardi
Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun bagi orang alim oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Malaikat pada mintain ampun. Dia sisi alim lagi urusin dirinya gitu. Malaikat urusin dia, mintain ampun buat dia. Coba bagaimana mulianya tuh? Dia sih nggak tahu-tahu orang alim tuh. Dia lagi urusin dirinya aja dah. Ya, dia beramal dah karena Allah dan lain-lain. Tapi makhluk-makhluk yang lain urusin dia, mintain ampun buat dia. Qala al-Ghazali, thumma qala al-Ghazali, wa ayyu mansibin yazidu ala mansibi man tashtaghilu malaikatus samawati wal ardi bil istighfari lahu fahuwa masyghulun bi nafsihi wa hum masyghuluna bil istighfari lah. Pangkat apa yang lebih di atas pangkat orang yang sibuk malaikat langit dan bumi dengan mintain ampun untuk dia, padahal dia lagi sibuk dengan dirinya sendiri. Dia lagi urusin dirinya, tapi malaikat-malaikat langit sibuk untuk dia mintain ampun. Wa hum masyghuluna bil istighfari lahu, sedang para malaikat masyghul, sibuk mereka itu dengan mintakan ampun untuk dia. Coba pangkat apa yang begitu? Ada yang lebih tinggi dari begitu? Nggak ada. Dia orang lagi sedang urusin dirinya, tapi orang lain, makhluk-makhluk lain seperti malaikat urusin dia, mintain ampun untuk dia, sedangkan dia lagi ngurusin dirinya sendiri. Orang lain ngurusin untuk kepentingan dia. Maksudnya gimana itu? Akhirnya kalau orang alim kan dia nggak minta ampun buat orang lain, dia minta ampun untuk dia beramal saleh gitu. Dia nggak urusin orang lain kan, dia menyelamatkan dirinya. Tapi makhluk-makhluk lain itu urusin dia, artinya mintain ampun pada Allah untuk dia begitu. Kan mulia sekali tuh. Dia lagi diam aja nggak tahu-tahu, tapi orang lain sibuk urusin dia, memberi faedah untuk dia, mohon kepada Allah ampunan untuk dia. Mulia aja ya. Tapi alim yang amil ini maksudnya, yang kalau alim disebut tuh pasti dia amil, bukan mujarradul riwayah, bisa tahu ini tahu itu tapi tidak menyesuaikan dirinya dengan mizanus syar'i. Wa minha ayil wasayat tis'ati al muhafazatu ala sunani karawatibi wa nahwiha. Dan setengah daripada wasiat-wasiat yang 9, yaitu memelihara di atas sunat-sunat seperti rawatib dan lainnya. Rawatib itu artinya sunat yang tetap mengikuti fardu. Apakah yang sebelumnya atau yang sesudahnya termasuk rawatib namanya. Qobliyah, ba'diyah. Ini juga termasuk daripada unsur-unsur yang 9 itu untuk mendapat perlakuan Allah sebagaimana perlakuan terhadap wali-wali ya. Hafiz ala sunanin wa adabin atat maksuratan an khairi man jamur salam. Hafiz ala sunanin, peliharakanlah olehmu atas sunat-sunat dan adab-adab atat yang datang, maksuratan hal keadaannya dinakalkan adab-adab itu, an khairi man jamur salam, dari sebaik-baik orang yang datang ia sebagai utusan Allah, jadi Rasulullah. Jadi adab-adab yang maksur dari Rasulullah dah. Khairi man jaa mursala tuh sebaik-baik orang yang datang, man jaa hala kaunihi mursalan ya. Jadi kita disuruh pelihara sunat-sunat dan adab-adab yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran tasawuf begitu. Bukan kita melakukan suatu bikin-bikinan sendiri, bid'ah atau tata cara sendiri yang tidak ada dari Rasulullah. Sebab semua itu datangnya dari Rasulullah ya. Jadi hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'thuratan an khairi man jaa mursala. Ay hafiz ayyuhas saliku ilallahi ala sunanis salati wa ghairiha wa adabin qad ja'at manqulatan an khairi man qad ja'ana mursalan min hadratillahi ta'ala. Artinya peliharalah olehmu wahai orang yang berjalan menuju kepada Allah di atas sunat-sunat salat, sunat-sunat sembahyang itu ya. Yang 22 rakaat tuh, kalau enggak yang 10 dulu dah, bertingkat dah kita kerjain. Kalau yang biasa pas bandrol cuma 17 rakaat dalam satu hari malam, itu ditingkatkan tambah 10 sembahyang sunat-sunat yang muakkadah.
2 rakaat sebelum subuh, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang 10 yang muakkadat. Nah, kemudian kita tambah lagi dan yang ghair muakkadat yang 12. Ya, yaitu yang 2 rakaat sebelum zuhur tambah lagi, 2 rakaat sudah zuhur tambah lagi, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu 12. Ya. Jadi jumlahnya 22. Nah, 22 ditambah dengan 17 jadi 39 rakaat itu. Itu artinya paling kurang. Ya. Kalau kita mau meningkat kepada maqam tarekat namanya. Nah, maqam tarekat itu harus begitu. Harus menjalankan ini sunat-sunat dan adab-adab. Lagi tambah lagi dengan duhanya nanti, dengan qiyamul lail, dahan tarawihnya itu sih dalam Ramadan khusus, salatut tasabih. Semuanya itu adalah terbilang daripada sunat-sunat. Ustaz, yang wiridan jadi dengan mengikut apa? Jadi dirubah. Mengikut apa? Ada. Ya. Seperti subhanallah, alhamdulillah, dan Allah Akbar 33. Karena mengikut tarekat, jadi Iya. itu gimana? Itu juga sebetulnya dari Rasul juga. Asalnya dari Rasulullah semua. Cuma kalau menurut ukuran yang terbaik itu yang maksur, yang maksur dulu. Biasa dulu. Jangan langsung. Jadi kalau kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar 3 kali, la ilaha illallah 10 kali kalau maghrib atau subuh, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam. Itu lebih bagus. Sebab itu maksur. Semua ada dalil dari Nabi. Ada juga yang assalamualaikum warahmatullah, Allah. Udah terus aja langsung. Ada juga yang gitu. Ada yang lebih bagus yang maksur dulu. Ya, maksud yang maksur baru itu. Kecuali kalau ini memang dia itu orang tarekat dan diijazahkan oleh gurunya begitu. Itu atas jaminan gurunya itu. Mungkin ada hal-hal yang lain yang dipertimbangkan. Gitu. Itu lain. Kita nggak mencampur itu. Kalau dia dapat ijazah dari syekhnya begitu, kita nggak mencampur. Tapi kalau dia tanya kepada saya akan jawab bahwa diutamakan yang maksur dari Rasulullah itu, yang ada dalil-dalil yang sahih, yang kuat. Itu udah selesai, udah sama yang sunat dan lain-lain, boleh dia duduk lagi khusus untuk menjalankan zikir-zikir tarekatnya itu. Ya, begitu. Kalau waktunya itu menjalan diri, kemudian pas juga datang waktunya fardu ain seperti taklim. Ya, ta'lim dulu ya. Ta'lim dulu. Ya. Tapi nggak ada yang lebih afdal daripada ta'lim wa ta'allum, ya. Mengajar dan belajar itu tidak ada yang lebih afdal dari itu. Jadi peliharalah olehmu orang yang berjalan kepada Allah atas sunat-sunat salat dan lainnya dan adab-adab yang sesungguhnya datang. Adab itu dinukilkan dari sebaik-baik orang yang sesungguhnya datang ia kepada kita sebagai Rasul dari hadrat Allah Ta'ala. Nah, yang disebut adab yang mana? Wal adabu hiya ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, ya. Dan adab itu yaitu sesuatu yang dipuji, yang terpuji pada perkataan dan perbuatan. Baik dia itu merupakan perkataan ataupun merupakan perbuatan. Yang terpuji itu adab. Ai ada'u hasanil ahwali wal akhlaqi. Jadi menunaikan segala keadaan yang bagus dan perangai yang bagus. Pokoknya kita pilih yang paling bagus dah, itu adab. Ya. Nah, sunat dijalankan, di atas sunat itu ada adab, adab-adab. Wa qala Ibnu Atha'illahi al-adabu al-wuqufu ma'al mustahsanat. Kata Ibnu Atha'illah, adab itu yaitu terhenti bersama hal-hal yang dianggap baik oleh syara, ya. Itu adab. Qala ma'nahu an tu'amilallaha sirran wa 'alanan bil adabi. Kata beliau, Ibnu Atha'illah bilang maknanya itu al-wuquf ma'al mustahsanat, bahwa engkau bermuamalah kepada Allah, bahwa engkau itu mengadakan muamalah kepada Allah sirran wa 'alanan bil adab, dengan sir atau dengan alan. Sir secara sembunyi-sembunyi, secara berterang-terangan, nah itu selalu pakai adab. Idza kunta kadzalika kunta adiban. Maka apabila adalah engkau seperti demikian, adalah engkau orang yang beradab namanya. Wa in kunta a'jamian, sekalipun engkau orang ajam, bukan orang Arab, itu sudah dianggap beradab. Summa ansyada min bahri tawili. Kemudian berpantunlah Ibnu Atha'illah dari Bahar Tawil.
fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Idza nataqat ja'at bi kulli malihatin wa in sakatat ja'at bi kulli malihi. Idza nataqat, apabila dia berkata-kata, datanglah perkataannya itu dengan tiap-tiap yang indah. Kalau ngomongnya bagus. Wa in sakatat, kalau dia diam, ja'at bi kulli malihi, dia datangkan dengan tiap kelakuan yang bagus juga. Diamnya bagus, ngomongnya bagus. Nah, itu adab. Semuanya enak. Ya. Kalau berbicara dia jaga, jangan sampai nyakitin orang. Diamnya juga begitu, diam yang pantas. Jangan sampai diam orang kata ini orang sombong amat, sampai berkata gitu. Enggak juga. Dia diam orang lihat bagus, dia berkata-kata juga orang lihat apa? Semuanya serba bagus. Fi harakatihi wa sakanatihi. Geraknya dan diamnya itu bagus. Wa qila, kata qil, adab itu al-akhdhu bi makarimil akhlaq, berpegang teguh dengan budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur sama makarimil akhlaq sama aja ya. Akhlak sama budi pekerti itu sama. Cuman budi pekerti bahasa Indonesia, kalau akhlakun karimah itu ya, bahasa Arab, sama. Enggak ada bedanya. Watan qasimul adabu ila arba'ati aqsamin. Nah, ini yang kita mesti tahu. Perlu kita tahu. Dan terbagi adab itu kepada 4 bagian. Syar'iyyin, ada adab syar'i namanya. Apa itu adab syar'i? Wa huwa imtisalul ma'murati wajtinabul manhiyati. Yaitu menjunjung segala perintah dan menjauhkan segala larangan. Ini adab syara' namanya. Wa tabi'in, kedua adab tabi'i namanya. Adab yang berdasarkan tabiat, kal karami wa syaja'ati, seperti sifat pemurah, pemberani. Itu juga adab. Adab tabi'ah namanya, tabi'i ya. Orang ini pemurah, ikhlas, syaja'ah. Wa kasbin, yang ketiga namanya adab kasbi ya. Kama arifatin nahwi wal lughati. Ini ilmu adab juga disebutnya itu. Pelajaran nahwu, ada wal lughati, ada wawunya enggak? Ada. Mestinya ada. Kama arifatin nahwi wal lughati. Tapi ada yang enggak ada ya? Yang enggak ada pakaiin. Saya punya enggak ada nih. Seperti mengetahui ilmu nahwu lughat itu ilmu adab juga namanya. Yang 12 ilmu itu termasuk ilmu adab. Wa sufiyin. Nah, ini ketiga adab sufi, adabnya ahli tasawuf. Nah, ini yang kita maksudkan adab di sini nih. Ya, adab ilmu tasawuf yang mana tuh? Yang adab sufi, wa huwa dhabtul hawasi wa mura'atul anfasi. Ini adab yang kita maksud di sini. Adab sufi, yaitu membatas panca indera. Panca indera kita itu kita batas. Kita batasi supaya kita hanya mendengar, melihat, menjamah, menjalani hal-hal yang diridhai Allah. Kita batas gitu. Jangan kita lepasin terus. Jangan dengar sedengar-dengarnya gitu. Jangan lihat selihat-lihatnya, jangan pegang sepegang-pegangnya, jangan jalan sejalan-jalannya. Ya, itu di dhabitul hawas. Jadi kita membatas segala panca indera kita. Memang kita merdeka untuk bebas artinya, untuk mempergunakan panca indera kita, tapi bebas dengan batas. Nah, begitu. Itu namanya merdeka. Bebas dengan batas itu merdeka. Kalau bebas nggak pakai batas, namanya liar. Jadi kalau pendengaran kita dengar apa semua kita dengar, itu liar. Tapi kalau kita batasi hanya untuk yang diridhai Allah, itu namanya merdeka. Ya. Nah, jadi ini adab tasawuf itu dhabtul hawas, jadi membatas segala panca indera kita. Dulu zaman dulu orang-orang dulu ya, kalau baru lahir anak diperancain namanya. Ada diperancain. Sekarang nggak ada tuh ya. Tahu diperancain nggak? Masih ada ya. Nah itu dibilang sama anak itu, kalau punya mata jangan selihat-lihatnya gitu. Ya, ya. Nah rukun ya. Kalau punya pendengaran jangan punya kuping jangan sedengar-dengarnya, punya tangan jangan sepegang-pegangnya. Ini masuk nih yang adab tasawuf. Ya, ini dhabtul hawas wa mura'atul anfas, meraihkan segala napas. Napas kita keluar masuk kita kontrol. Waktu masuk itu benar enggak tuh kerjaan kita, keluarnya benar enggak gitu. Dan kita selalu muraqabah. Ini napas yang udah keluar dia masuk lagi enggak kira-kira? Nah,
Ini adab tasawuf. Nah, orang tasawuf begini kerjaannya. Yang dikata inna tasawufa kullahu lahwal adab tuh. Nah, itu dia membatas dia punya panca indera, dia kontrol terus muraqabah. Qala ba'dhum min bahril mutaqarrib. Fa'ulun. Oh, dia anil mutaqarrib qala al-qalil fa'ulun. Berkata sebagian mereka itu ulama daripada bahar mutaqarrib. Wa ma kullu waqtin tara musliman fakun hafizan li tarikil adab. Tara Allah ya'ti ma qad khafi fatahza bi ajrin wa nailir rutab. Wa ma kullu kullu waqtin fa'ulun taramus fa'ulun misal fakun fa'ulun fidalli fa'ulu tarikil fa'ulun ada wa ma kullu waqtin taramus dan tidaklah tiap-tiap waktu itu kau lihat menolong. Semua waktu kita nggak menolong kita kalau kita nggak kontrol. Kalau kita lepasin ngikutin waktu ngikutin masa ini nggak menolong kita. Ada yang merugi ini. Oleh karena waktu kita lepas dia nggak selalu menurut ya. Tapi jadilah kau selalu memelihara di perjalanan ada. Jadi kita pelihara. Batas kita pelihara dan perhatikan pelihara kita ini juga. Cara Allah yaktifu ma qadqafi, niscaya kau melihat Allah itu akan membukakan apapun dari ini. Fatahba, kau boleh bagian ajrin wa nailir rutab dan dapat martabat lagi. Jadi perlu jalan terhadap inna tasawufa kullahu lahwal adab wa minal awarifi qatban huwa awila. Inna tasawuf, sesungguhnya ilmu tasawuf itu atau tasawuf itu seluruhnya ada. Jadi kalau yang dibilang tasawuf itu sebab berawal inna tasawuf kullahu lahwal adab. Sesungguhnya tasawuf keseluruhan itulah dia adab. Wa minal awarifi fatluban wa awla. Dan dari kitab yang dituliskan oleh Imam Asy-Syuhrawardi dan daripada kitab Nawairul Ma'arif Asy-Syuhrawardi maka tunjukkan olehmu akan adab itu. Di situ ada wa awwilah yang pegang teguh ini kan pada ngadlet kayak gitu. Sudah punya belum kitab Nawairul Ma'arif? Dulu Ihya Ulumuddin yang dulu ditunjukkan kita Nawairul Ma'arif. Selainnya Al-Mughni, Al-Asfar, ada lagi kitab namanya Nawairul Ma'arif bagi Imam Syuhraward, namanya satu kota Iran, ada satu kota namanya Syuhraward. Jadi orang namanya orang Syuhrawardi yang benar. Ada yang bilang Syahrawardi, bukan Syuhrawardi. Anggap itu nama tempat yang bilang di Syahraward, di mana Jibal Umadi, ada gunung Umadi di Iran. Satu kota namanya Syahraward, didiami oleh orang-orang Turki. Di mereka sini banyak kan orang Syahraward. Itu ada orang Syahraward, tapi hidupnya di Irak, di Baghdad, dia berasal disebut Syahraward. Dia punya kalangan kitab Nawairul Ma'arif. Ayat tasawuf kulluhu wal adab, artinya tasawuf seluruhnya itu ada. Qala Ali al-Haizi fi Tuhfatul Khawas, berkata Ali al-Haizi di dalam kitab Tuhfatul Khawas, at-tasawufu huwa tajridul qulubi lahu ta'ala wa ihtiqaru mithlahu. Jangan tawaun masih wahud. Tasawuf itu membuat semata-mata hati untuk Allah sendiri, dikosongkan yang lain. Semata-mata dari untuk Allah, wahdahu masyia, mengecilkan selain mengecilkan selain Allah, kepada Allah gitu. Bukan hinain, bukan menghinakan yang lain. Maksudnya
menghinakan selain Allah terbanding kepada Allah. Apapun kalau yang bukan Allah terendah. Tapi bukan terendah. Nanti salah. Nabi kita nggak boleh rendahin. Boleh nggak kita hinain malaikat? Nah, boleh hinain orang Islam kan? Kalau ini maksudnya terbanding kepada Allah. Kalau kita bandingin sama Allah, ini semua hina. Iya. Jadi mana tadi dulu kalau salah wahai kifaru Allah itu orang yang selain Nabi artinya jenis kepada Allah gitu. Kalau kita kecil-kecilin yang lain dari Allah termasuk Quran, termasuk Nabi, dia kita kecilin nggak boleh, malah kita kufur. Jadi maksudnya jenis kepada Allah. Kalau dibanding sama Allah semua kecil. Kita akan menganggap Qala Syekhul Islam Zakaria. Pernah berkata Syekhul Islam Zakaria, qauluhu wa istiqaru ma siwahu, sudah hati-hati dengan istiqaru ma siwahu. Jadi mengecilkan selain Allah ai bin nisbati ila azamatillah. Jadi terbanding kepada kebesaran Allah yang lain itu hina. Wa illa naqul dzalika fala yasih. Kalau kita tidak katakan seperti demikian enggak usah omongan kita kecilin selain Allah. Kalau bukan maksudnya terbanding kepada kebesaran Allah. Kalau bukan begitu enggak sah. Wa illa naqul kadzalik. Kalau tidak kita katakan seperti demikian tidak sah. Enggak boleh diamalkan Allah mana kalimat. Kenapa? Li'annahu ma'lumun anna istiqara al-anbiya'i wal malaikati wal ulama'i wa nahwihim ma'dzurun. Karena bahwasanya sudah maklum bahwa menghinakan nabi-nabi, menghinakan malaikat, para ulama dan sifat mereka itu dilarang. Walaupun yakun Allah dalam kufur kalau hinakan nabi. Jadi apa maknanya? Hinain selain daripada Allah terbanding kepada Allah. Dibandingkan Allah jadi kecil yang lain. Bukan hinain. Ini mesti hati-hati ya bicara ini. Wa qala ba'dhum lagi tafsiran sebagian ulama lain al muradu bi istiqari ma siwahu ayyu taqada annahu la yadurru wa la yanfa'. Ada setengah mereka yang dimaksudkan dengan mengecilkan selain Allah bahwa diingatkan bahwa selain Allah itu enggak memberi mudarat, enggak memberi manfaat. Itu benar juga begitu. Jadi mana kita kecilkan selain Allah bahwa yang lain enggak memberi mudarat, enggak memberi manfaat. Nabi Abdullah Allah taala wa ghairuhu la yadurru wa la yanfa'. Seperti saya Muhammad aku dilihat Rasulullah itu mengenai agar pada alim annaka hajarun la yadurru wa la yanfa'. Saya tahu engkau adalah batu lagi yang bisa memberikan mudarat. Ya, walaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala kama qabbaltu. Kalau saya enggak lihat Rasulullah cium engkau aku enggak cium. Jadi aku cium engkau karena tabakan saja. Kepada Rasulullah bukan karena kamu mempunyai tuah. Tapi kan kamu itu dicium oleh Rasulullah. Jadi selain daripada Allah enggak punya membuat mudarat, enggak usah membuat manfaat. Cinta, selesai itu perkataan Zakaria. Wa qala as-Suhrawardi fi awarifil ma'arif, banyak dinukil dari awal ma'arif. Kata Imam Suhrawardi dalam awarifil ma'arif, wal adab tahdhibul zahiri wal batin. Fa'idha ta'adzaba ba'udul abdi wa batinu sara sufiyan adiban. Dan adab itu membersihkan zahir batin seperti yang zahir batin bersih. Fa'idha ta'adzaba ba'udul abdi wa batinu sudah bersih, sudah murni zahir dengan hamba batinnya itu saja. Adidah abdinya mualati lawan amalul abdu fil dan tidak sempurna melainkan dengan sempurna perada yang mulia. Jadi pekerti yang luhur harus sempurna. Pemakarimul akhlak ingin tahsin perangai-perangai yang baik itu perhimpunannya yang diberikan daripada memperbaiki berusaha bisa memperbaiki perangai. Nah ini hasil mengayahi hari ini
majmu'uha wa makarimul akhlaq. Ini majmu'ah. Ini juga. Makarimul akhlaq itu setengah daripada makarimul akhlaq itu membangkitkan akal. Al-Mu'jamah. Dah. Qala Yusuf al-Husayn bil adabi yufhamul ilmu wa bil ilmi yaqul al-ma'wi wa bil ilmi itu wa bil hikmati yuqamul zuhdu wa bil zuhdi tutraqul wa bi tarkid dunya yurghabu fil akhirati wa bil raghbati fil akhirati rahmatullahi ta'ala. Kata Yusuf Ibn Husayn, dengan adablah dapat dipahami. Menjalankan adab yang mudah wabil ilmi yasihul amal, oleh amal. Wabil amal itu nalul hikmati, dengan amal dicapai hikmah. Menujukan hikmah dan dengan hikmah itu dapat didirikan zuhud. Kalau ada hikmah dia bisa didirikan zuhud. Dan dengan sebab zuhud dia bisa tinggalkan muji. Wabil dunia yurghabu fil akhirah, dan meninggalkan pikiran yang digemari pada akhirat. Wabil raghbati dengan gemar pada akhirat. Jadi bertingkat-tingkat. Dimulai dengan adab. Maka itu kita jangan buru-burunya lari. Yang pada zahirnya itu menyalahi syariat kita, tapi kita mohon pada Allah Taala. Jadi Allah berikan kepada kita kefahaman tentang pada perkataan mereka. Kalau zahirnya itu ada orang yang dengan emosi terus di sini diajarkan kita wajib salam atau orang seperti itu muallim itu menjadi ya wajib salam menangkan dari orang mufattiin, jangan suka nyalain. Wa mualliman wa qul muallim yuridu an ya'lamu lakum jannah tidak menjadi jangan melawan nafsu lokut. Apa kata beliau? Istiqlal maghrib bayna yadayhi pada akhir mereka itu seperti yang kembali dalam wujud mereka Faqala Abul Husain an-Nawawi laisa lillahi fi 'abdihi maqamun wala halun wala ma'rifatun tasqutu maha adab syari'ati. Kata Abul Husain an-Nawawi, tidak ada bagi Allah pada hambanya suatu maqam, suatu sifat atau satu pengenalan yang dapat gugur bersamanya oleh adab syariat. Ya, dia bisa gugur adab syariat. Dia belum sampai ke mana? Jadi jadi wali juga mas. Kita Abu Yazid al-Bastami Junaid al-Baghdadi pernah dia lagi pegang tasbih tadi bikin ada orang tanya ya Syekh engkau sudah sampai kepada makam ini kenapa engkau masih pegang tasbih juga? Nah dia bilang saya tidak tinggalkan tangga di mana saya bisa naik kepada derajat itu dengan cepat naik. Nah dulunya memang pegang tasbih awalnya apalagi sekarang udah usul Allah udah tanah di bawah kita lihat tapi itu tangga-tangga yang dulu dia amalkan terus ada syariat tidak ditinggalkan ya tapi masih berlaku biasa. Wa adabu syariat hilyatul zahir, adab syariat itu hilyatul zahir, hilyatul zahir perhiasan yang lahir adab syariat.
Dulu ada seorang ulama kita nggak pernah kelihatan bergundul. Dia pun di rumahnya, dia di mana? Nggak pernah. Dia selalu pakai. Walaupun dia nggak pakai korban, nggak pakai bisa, tapi cuci. Begitu dipakai. Jadi nggak pernah dia kelihatan orang dia bergundul. Tapi dia panas gitu ya. Di masjid, di sembahyang, terawih kan begitu. Panas itu pada. Dia buka pipinya, tapi dia yang lantai. Saya betul-betul. Pipinya harus dia taruh lantai dulu. Bingung. Jadi itu adabnya itu dia jalankan. Seperti Allah alhamdulillah. Kalau dia ngajar, nggak dibuka. Dia kemarin. Ini kancing itu dibikin untuk ditutup. Jadi dia pakai. Dan duduknya dia ngajar 2 jam, 3 jam bulat, istilahnya nggak bergerak. Istilahnya. Dan Allah Ta'ala tidak memubahkan, mengosongkan anggota-anggota daripada berhias dengan segala keindahan-keindahan. Jadi semua anggota kita dihiasi dengan keindahan-keindahan yang zahir. Qala Abdullah ibn al-Mubaraki, adabul khidmati a'azzu minal khidmah. Intaha. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, adabul khidmah, adabnya khidmat itu lebih mulia dari khidmat itu sendiri. Kalau kita kata sembahyang, itu kan mulia, itu kan khidmah kita kepada Allah. Tapi kita berhias untuk sembahyang, itu lebih mulia dari sembahyangnya sendiri gitu. Ya. Nah, itu adabul khidmah a'azzu minal khidmah. Intaha. Selesai perkataan Abul Husain An-Nawawi. Qauluhu wa minal awarifi ay wa min kitabi awarifil ma'arifi li Syekhil Arifi Suhrawardi. Perkataannya dari kitab Awarif, artinya daripada kitab Awarifil Ma'arif bagi Syekh Al-Arif As-Suhrawardi. Utlubil adaba wa awilan alaihi fil babil hadi wa salasina wa sani wa salasina wa ma ba'dahu. Nah, jadi ambillah ini ya dari kitab Awarifil Ma'arif bagi Syekh Arif As-Suhrawardi. Utlubil adab wa awilan alaih, tuntutlah akan adab dan pegang teguh atasnya fil babil hadi wal wasalasin, di dalam bab yang ke-31 dari kitab itu. Yang terpenting nih, jadi topnya ini di sini di bab hadi wasalasin wasani wasalasin. Jadi bab 31 dan bab 32 wa ma ba'dahu dan barang yang sesudahnya, terus dibacanya. Wa qad naqaltu ba'dal ibarati fi hadha syarh minhu. Sungguhnya aku sudah nukilkan sebagian ibarat-ibarat di dalam ini syarah daripadanya. Idla dalila ala tariqi ila ilah illa mutaba'atir rasulil mukmalah. Di sini. إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال إذ لا دليل على الطريق إلى الإله إلا متابعة الرسول المكملة. Boleh dibaca al-mukmila atau al-mukmala fi halihi wa fa'alihi wa maqalihi fatatabba'anna wa tabi'an la ta'dila. Ini idla dalila sebagai ilat daripada satu bait sebelumnya. Innat tasawwufa kullahu lahu wal adab wa minal awarifi fatluban wa awilan.
Sesungguhnya tasawuf seluruhnya itu adalah adab. Dan dari kitab Awarifil Ma'arif buah tangan Tuan Syekh As-Suhrawardi itu, maka tuntut olehmu akan dia dan pegang teguhlah olehmu. Atas ilatnya, illa dalila ala tariqi ilal ilah, karena tidak ada petunjuk di atas jalan yang menuju kepada Allah melainkan mutaba'atul rasuli, mengikut Rasul al-mukmila yang menyempurnakan, atau al-mukmala yang disempurnakan. Jadi jalan yang menuju kepada Allah tidak ada lain kecuali satu saja, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dia itu dijadikan tanda untuk cintanya Allah. Cinta kepada Allah ikut Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ukuran cinta kepada Allah ikut Rasulullah secara penuh. Fi halihi wa fa'alihi wa maqalihi, pada halnya, keadaannya, sifatnya, wa fa'alihi dan perbuatannya, wa maqalihi dan perkataannya. Semua ikut Rasulullah. Sikap Rasul, perbuatan Rasul, perkataan Rasul. Fatatabba'anna, maka selidikilah olehmu, cari tahu tentang sifat-sifat Rasul itu, baik halnya, perbuatannya dan perkataannya. Wa tabi'an, dan ikutilah olehmu. La ta'dila, janganlah sekali-kali engkau berpaling. La ta'dilan, jangan sekali-kali engkau berpaling. Jadi di sini jelasnya bahwa untuk mencapai ridhonya Allah Ta'ala itu tidak ada jalan lain melainkan mengikuti Rasulullah. Jadi nggak ada bisa kita pakai apa yang disebut wangsit atau apa begitu ya, inspirasi dan sebagainya yang baru-baru selain daripada ajaran Rasulullah, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menuju kepada ajaran Allah. Semuanya ya. Diamnya depan perkataannya, karena perbuatannya diamnya masuk juga. Masuk juga. Hal itu, ya hal itu. Yani hal. Qala As-Suhrawardi, kullul adabi tutalaqqa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Suhrawardi, semua adab-adab itu ditemukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu alaihi salamu majma'ul adabi zahiran wa batinan. Karena bahwasanya Nabi alaihi salam adalah tempat perhimpunan segala adab yang zahir dan yang batin. Hal keadaannya zahir dan batin. Jadi semua sumber adab itu dari Rasulullah. Wa akhbarallahu ta'ala an husni adabihi fil hadrah biqaulihi ta'ala ma zaghal basar wa ma tagha. Dan telah mengkhabarkan Allah Ta'ala tentang kebagusan adabnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadrah dengan firman-Nya Allah Ta'ala ma zaghal basaru wa ma tagha, dan tidak condong pandangannya Rasulullah dan tidak melampaui batas. Ay ma mala basaru Rasulillahi amma ra'ahu wa ma tajawazahu bal athbatahu isbatan sahihan mustaiqanan aw ma adala an ru'yatil ajaibil lati umira bi ru'yatiha wa ma jawazaha. Artinya tidaklah condong pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan apa yang beliau melihatnya. Jadi persis pandangan matanya itu dengan pandangan mata hatinya. Itu mana tidak condong. Apa yang dilihat itulah yang menjadi perhatiannya. Walaupun dalam keadaan yang begitu hebat, tidak panik beliau. Jadi ma la basaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ra'ahu wa ma tajawazahu. Jadi tidak condong, tidak cenderung penglihatan Rasulullah meninggalkan apa yang dilihatnya dan tidak melampauinya. Kurang, ketinggalan tidak, itu pandangan dengan mata hati, liwat juga tidak, persis. Jadi apa yang dipandang oleh mata kepalanya itulah yang dipandang juga oleh mata hatinya. Nah, jadi wa ma tajawazahu, dan tidak melampauinya. Bal asbatahu isbatan sahihan mustaiqanan,
Bahkan beliau menetapkannya sebagai penetapan yang sahih lagi yang diyakini. Atau pengertiannya itu mazaghal basar wa matagha ma adalah an ru'yatil ajaibil lati umira bi ru'yatiha wa ma jawazaha. Tidak berpaling daripada melihat keanehan-keanehan yang beliau diperintah dengan melihatnya dan tidak pula melampauinya. Wa hadhihi ghamidatun min ghawamidil adabi ikhtassa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah satu kepelikan daripada kepelikan adab-adab yang khusus dengan adab-adab itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana jarang ada manusia yang bisa mencapai adab yang seperti ini. Dalam keadaan beliau itu dimi'rajkan, di mana dilihatnya hal-hal yang aneh, tidak terpesona dengan keanehan itu sehingga melupakan Allah, tidak. Jadi persis apa yang dilihatnya itu dengan mata kepalanya, begitulah juga pandangan mata hatinya. Nah, jadi ini ghamidatun min ghawamidil adab, satu kepelikan daripada kepelikan adab-adab yang khusus dengan adab-adab itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna fi dzalika ma'nan latifan, karena bahwa di dalam keadaan yang demikian itu ada satu makna yang halus. Ai ma zaghal basaru haitsu lam yatakhallaf 'anil basirati wa lam yataqasar. Artinya tidak cenderung penglihatan sekira-kira tidak tertinggal daripada mata hati. Jadi begitu mata kepala melihat, begitu mata hati memikirkan. Wa lam yataqasar, dan tidak terbelakang, tidak ketinggalan. Wa ma tagha ay lam yasbiqil basarul basirata, dan tidak juga melampaui batas, artinya tidak mendahulu pandangan mata akan pandangan mata hati, bareng. Tidak mata dulu lihat senang-senang lalu pikir pemikiran di belakang, tidak. Begitu melihat, begitu basirah. Fayatajawaza haddahu, maka melampaui akan batasnya, wa yata'adda maqamahu, dan dia melewati akan makamnya. Kalau matanya sudah banyak melihat tapi pikiran belum berjalan, nah itu juga bukan adab, terlena namanya. Bal istaqamal basaru ma'al basirah, bahkan lurus pandangan mata kepala bersama pandangan mata hati, wal zahiru ma'al batini, dan yang zahir serta batin, wal qalbu ma'al qalabi, dan hati bersama cetakannya, yakni jasad ini, qalb ya. Wan nazaru ma'al qadami, dan pandangan serta langkah, pandangan dengan langkahnya juga tepat. Falam yataqaddamin nazaru 'alal qadami, tidak terdahulu pandangan di atas langkah, fayakunu tughyanan, maka jadi tughyan. Kalau pandangan sudah lebih jauh daripada langkah, itu sudah melampaui batas. Walam yatakhallafil qadamu 'anil nazari fayakuna taqsiran, dan tidak tertinggal langkah daripada pandangan, maka jadilah namanya teledor, lengah. Ini adab. Jadi yang dikatakan bahwa tasawuf semuanya adab. Wa qala Allah Ta'ala hikayatan an adabi nabiyhi Ayyub alaihi salam fil hadratil ilahiyyati, wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan telah berfirman Allah Ta'ala hal keadaannya menghikayatkan tentang adab nabinya, yaitu Nabiullah Ayyub alaihissalam pada hadrat ilahiyah. Firman-Nya, wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Suratul Anbiya ini ayat 83. Wa Ayyuba ay udhkur Ayyuba, ingatlah olehmu akan Nabiullah Ayyub alaihissalam. Kenapa? Idh nada rabbahu, seketika berseru Nabi Allah Ayub akan Tuhannya, anni massani ad-durru, bahwasanya aku telah menimpa aku oleh satu kesusahan, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah Tuhan yang paling pengasih daripada segala yang mengasihani. Lihat, dia laporkan keadaan dirinya itu mendapat madarat, tapi dia nggak minta dikasihani. Dia memuji Allah saja, bukan minta, tapi dia puji Allah, wa anta arhamur. Dia nggak bilang irhamni bapaknya, anni masyani dhuru irhamni bapaknya, tidak. Saya tertimpa suatu mudarat,
sedang engkau Tuhan adalah yang paling mengasihani dari segala yang mengasihani. Ini adab. Tapi maksudnya irhamni. Maksudnya irhamni. Tapi dia nggak sebut. Itu adaban. Adabul khitab namanya. Lam yaqul alaihi salamu irhamni. Tidak mengatakan ya beliau Nabiullah Ayub alaihissalam irhamni, tidak, tapi dia bilang wa anta arhamur rahimin. Li'annahu hafidha adabal khitabi, karena bahwasanya beliau itu memelihara adab berbicara. Adab ngomong Tuhan itu gitu. Jadi nggak usah minta. Puji saja sifat kemurahannya, insyaallah itu sudah berarti diketahui dan dipahami gitu ya. Wa an adabi nabiyhi Isa alaihi salam haitsu qala. Juga coba ini firman Allah taala menghikayatkan tentang adabnya Nabi Allah Isa alaihi salam haitsu qala fil hadratil ilahiyah. Sekira-kira beliau berkata Nabi Allah Isa di dalam hadrat ilahiyah. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimtah, suratul Maidah ini ya, 112. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala tanya kepada Nabi Allah Isa alaihissalam di dalam ayat ini sebelumnya. Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ini asalnya ayat ini. Allah katakan ya, kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa bin Maryam, hei Isa ibnu Maryam, a anta qulta lin-nasi, apakah engkau ada mengatakan kepada manusia begini, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Apa kamu kata begitu kepada masyarakatmu di waktu itu? A anta qulta lin-nas, Tuhan tanya. Padahal kan sudah pasti Nabi Allah Isa tidak suruh kan? Tidak suruh umatnya itu untuk mengatakan dia dan ibunya sebagai dua orang Tuhan. Sudah pasti tidak. Tapi tetap Allah tanya. Karena itu terjadi pada saat beliau menjadi Nabi. Pada saat beliau menyampaikan risalah itu, kaumnya menjadikan dia sebagai Tuhan, dan ibunya juga sebagai Tuhan. Jadi Allah tetap mintakan pertanggunggan jawab kepadanya. Nah, inilah kesalahan paham murid-murid ini menjadi tanggung jawab guru. Jadi tetap guru itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala, sekalipun dia nggak ajarin yang jelek. Tapi kalau muridnya berbuat yang jelek, tetap gurunya itu akan mempertanggungjawabkan, seperti halnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia nggak suruh. Bisa. Ini bukannya karena Paulus itu itu sebagai Tuhan. Iya, itulah. Tapi Paulus waktu itu kan masih belum ada. Iya, betul. Paulus ada. Iya. Nabi Isa. Iya, betul. Memang artinya ini Paulus itu hanya melanjutkan artinya. Embrionya udah ada jadinya. Kenapa mesti kepada Nabi Isa? Enggak, itu hanya di sini satu pelajaran untuk kita, artinya bahwa bagaimanapun benarnya seorang guru mengajar, kalau muridnya sampai salah, tetap dia akan dimintakan bertanggung jawab gitu. Biar gurunya nggak ada juga. Iya. Gurunya udah wafat. Iya, artinya akan ditanya nanti. Muridnya di akhirat nanti akan ditanya. Oleh karena itu, jadi harus betul-betul jadinya. Kalau ini ada jawaban, guru tentu punya jawaban. Punya jawaban. Ini baru pertanyaan Allah, ya. Nah, nanti ada jawabnya, Iya, imtihan. Maka itu kita memang betul bisa jadi bertanggung jawab, bisa juga karena kelengahan ya. Seperti saya pernah begini, ini pengalaman. Dulu ada orang tanya sama saya bilang, bagaimana hukumnya kalau wanita menyembayangkan jenazah begitu. Pernah saya ditanya, ini pengalaman, bahwa kita memang lengah sebenarnya. Saya bilang boleh, wanita menyembayangkan jenazah tidak ada halangan. Boleh mengikut dengan jamaah yang ada, boleh juga mendirikan sendiri jenazah. Sudah. Saya nggak berpikir banyak waktu itu, karena bunyi pertanyaannya begitulah jawabnya. Ternyata pada suatu ketika ada anak kecil meninggal. Kemudian orang laki-laki kebetulan semuanya lagi pada kerja. Jadi ada orang-orang perempuan. Jadi orang perempuan itu yang menyembayangkan jenazah kemudian dikuburkan.
Sesudah terjadi, sudah dikuburkan, dibilangin gitu. Jadi artinya sudah diamalkan itu katanya yang dulu diajarkan kepada kita bahwa wanita boleh menyembayangkan jenazah. Bagaimana? Saya tanya. Iya kebetulan nggak ada orang laki kan pada kerja. Nah jadi kita sembayangin aja deh perempuan kalau dikubur. Nah sebetulnya tidak boleh saya bilang begitu. Perempuan boleh menyembayangkan jenazah, tapi tidak menggugurkan fardu kifayah. Artinya mayit belum boleh dikuburkan kalau belum ada orang laki-laki yang menyembayangkan. Harusnya begitu. Waktu itu kan jawaban nggak ada begitu. Nah jadi itu kesalahan kita di dalam menjawab. Nggak lengkap menjawabnya, nggak tafsir. Jadi mestinya kalau nggak ada orang laki-laki, memang perempuan sudah menggugurkan fardu kifayah. Tapi kalau masih ada laki-laki, dia tarik saja dulu. Sekalipun anak kecil, asal laki-laki itu bisa menggugurkan. Jadi waktu itu kita sembahyangkan aja di atas kubur deh untuk menggugurkan apa? Fardunya itu. Jadi itu satu kekeliruan, kesalahan. Artinya guru tetap itu bertanggung jawab kalau keadaan gitu. Jadi besok-besok harus memberikan penjelasannya, nggak boleh begitu saja. Jadi harus ditafsirkan. Ini seperti pertanggung jawabnya Nabiullah Isa, dia nggak suruh itu umatnya menyembah dia dan ibunya, tapi umatnya menyembah dia dan menyembah ibunya. Tapi tetap Nabiullah Isa itu akan ada pertanyaan menurut Quran ini, ya. Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa jawab? Jawab Nabiullah Isa. Ya, qala ma yakunu li an aqula ma laysa subhanaka, ya. Nah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau, tidaklah berhak saya mengatakan sesuatu yang sebetulnya saya tidak ada hak mengatakannya, kata Nabi Isa. Ya, maha suci engkau. Tidak adalah bagiku hak untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak untuk mengatakannya. Tidak bisa bilang gitu sama Tuhan. Jawab. Tapi dia nggak bilang saya nggak mengatakan. Dia nggak bilang ini, enggak saya nggak katakan, nggak bilang. Sebab Allah kan maha mengetahui. Jadi kita jangan cederakan itu pengetahuan Allah dengan kata-kata saya tidak katakan. Jangan. Sebab Allah bilang, Allah tanya apa engkau katakan itu. Nah, dikembalikan saja kepada Allah ilmunya jadinya, ya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Nah itu jawabnya adab. Kalau memang saya katakan itu kan engkau Tuhan tahu. Kalau memang saya kata gitu. Nah itu jawabnya. Jadi dia bilang saya tidak katakan itu. Ana ma qultuhu, tidak. Saya tidak mengatakan itu, tidak. Enggak diingkari itu jawaban Tuhan, tapi dibilang in kuntu qultuhu. Kalau memang saya mengatakan itu ya Allah, faqad alimta. Sungguhnya engkau maha mengetahui tentang itu. Masa Tuhan enggak tahu kalau memang Nabi bisa katakan? Ada aduban. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau ketahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada zat engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau Tuhan maha mengetahui segala yang gaib. Nah di sini mau ditunjukkan adabnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Sekira-kira dia berkata di dalam hadrah ilahiyah, in kuntu qultuhu faqad alimta. Ya, ya, sopan. Kalau memang saya katakan itu ya Tuhan, sesungguhnya engkau kan mengetahuinya. Walam yakul alaihi salam lam akul, nggak bilang gitu, ya. Dan tidak mengatakan Nabi Isa alaihissalam aku tidak katakan. Riayatan li adabil hadrah, karena meraihkan bagi adab hadrah. Jadi meraihkan adab ya. Nah, seperti juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang menyandarkan yang baik-baik itu kepada Allah, tapi yang buruk kepada dirinya. Allazi khalaqani fahuwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya. Allazi khalaqani, dialah Tuhan yang menciptakan aku. Fahuwa yahdin, maka dia yang memberi petunjuk pada aku. Semua diisnadkan kepada Allah. Menciptakan, memberi petunjuk. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah Tuhan yang memberi aku makan dan yang memberi aku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau saya sakit dialah yang menyembuhkan. Itu dibilang wa idza maridtu, dia enggak bilang wa idza amradani rabbi. Kalau Tuhanku kasih aku sakit, nah tidak dikatakan itu. Kalau saya sakit, enggak dibilang kalau Tuhan kasih saya sakit, tidak. Fa huwa yashfin, tapi menyembuhkan disandarkan kepada Allah. Maka dialah yang menyembuhkan. Nah, ini adab juga. Ya. Jadi wa idza maridtu bahwa yashfin haitsu lam yaqul wa idza amradani rabbi. Dia enggak bilang kalau Tuhan kasih saya sakit, tidak. Ini adab juga. Ya. Dan Nabi Allah Khidir juga alaihissalam, adabnya itu. Waktu dia rusakin kapal, dia enggak bilang Tuhan, dirinya dia bilang. Sampai itu masalah merusak.
Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha. Aradtu. Nah, adapun kapal itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka saya sengaja untuk merusaknya. Nah, itu fa aradtu. Saya ingin merusaknya. Sampai ini masalah pengerusakan dia enggak isnadkan kepada Allah. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Tetapi waktu dia bangunkan itu tembok rumah kepunyaan anak yatim, itu fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma fa'arada rabbuka. Dia bilang fa'aradtu. Karena ini perkara yang bagus-bagus, fa'arada rabbuka. Berkehendak Tuhanmu ayyablugha ashuddahuma. Kepengen supaya anak ini sampai kepada masa dewasanya. Wa yastakhrija kanzahuma. Ya, supaya dia bisa ambil keluarkan itu dia punya perbendaharaan. Nah, lihat, ini semua sekali adab, contoh-contoh. Mereka ini bisa jadi anbiya, bisa jadi nabi, bisa jadi apa semuanya. Ini karena menjalankan adab. Nah, ini jadi itu sinkron ya dengan perkataan inna tasawwufa kullahu lahwal adab. Nah, dia semuanya itu adab. Jadi kalau mau dapat pangkat tinggi di sisi Allah, kita tidak boleh menghilangkan adab. Di ayat ma'asobatan min hasanatin itu adab itu. Nah, juga adabnya. Ta'adduban. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu ta'adduban. Hakikatnya semua juga dari Allah kalau cari hakikat sih. Kullum min 'indillah. Qauluhu fatatabba'anna bi tasydidil ba'il muwahhadatil maftuhati ay utlubanna halahu sallallahu alaihi wasallam wa fa'alahu wa maqalahu kullat talabi liyahsula laka ma'rifatuha. Perkataan nazim fatatabba'anna, maka selidikilah bi tasydidil ba'il muwahhadah dengan tasydid ba yang bertitik satu al maftuhah yang dipatahkan. Ai utlubanna halahu, artinya tuntutlah olehmu akan halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fa'alahu dan perbuatannya, wa maqalahu dan perkataannya, kullat talabi sehabis-habis menuntut, semaksimal mungkin. Cari, selidiki semaksimal mungkin apa yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyahsula laka ma'rifatuha, supaya hasil bagimu mengenalnya. Qauluhu wa tabi'an ay fi dzalika, perkataan nazim wa tabi'an dan ikutilah olehmu ay fi dzalik, pada yang demikian itu. Qauluhu la ta'dila ay la tamil an dzalika, jangan berpaling, jangan condong meninggalkan yang demikian. Qala ba'dul mutaqaddimina kama anna quwwatal ajsadi bil at'imatil masnu'ati kadza quwwatul aqli bil adabil masmu'ati. Berkata sebagian ulama mutaqaddimin, sebagaimana bahwa kekuatan badan itu dengan makanan-makanan yang dibuat, seperti demikian juga kekuatan akal yaitu dengan adab-adab yang didengar. Lihat adab-adab contoh-contoh dari Rasul, nah itu jadi kuat kita punya akalnya ya. Wa qala Abdullah bin al-Mubaraki man tahawana bil adabi uqiba bi hirmanis sunani wa man tahawana bis sunani uqiba bi hirmanil faraidi wa man tahawana bil faraidi uqiba bi hirmanil ma'rifati. Berkata Abdullah ibn al-Mubarak, man tahawana bil adab, barang siapa yang meringan-ringankan dengan adab, gampang-gampangkan saja, uqiba bi hirmanis sunan, dia akan disiksa dengan keluputan sunat-sunat. Dia enggak dapat sunat-sunat kalau tidak meraihkan adab. Wa man tahawana bis sunani uqiba bi hirmanil faraidi. Dan barang siapa yang meringan-ringankan dengan sunnah-sunnah, dan dia akan diiqab, disiksa dengan keluputan fardu-fardu. Bisa hilang fardunya nanti kalau nggak pakai sunnah-sunnah. Wa man tahawana bil faraidi uqiba bi hirmanil ma'rifah. Dan barang siapa yang bermudah-mudah dengan fardu, niscaya dia akan dihukum dengan keluputan ma'rifah, pengenalannya kepada Allah Ta'ala, itu hilang. Wa qala aidan, dan berkata Abdullah bin Mubarak pula, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kami kepada sedikit daripada adab lebih hajat daripada kami kepada banyak daripada ilmu. Jadi sedikit adab itu lebih dihajati daripada banyak pengetahuan. Wa qala aidan al adabu lil arifi bi manzilati taubati lil musta'nifi. Berkata Abdullah bin Mubarak pula, adab bagi orang yang arif menempatkan tobat bagi orang yang baru masuk. Musta'nif itu orang yang baru mulai. Orang yang baru mulai di dalam tarekat ini,
itu tobat kan mulainya. Tapi kalau untuk orang yang sudah arif, adab. Wa qala Dhunnuni idza kharaja al-muridu an hadd isti'mal al-adabi fa innahu yarji'u min haitsu jaa'a. Kata Dhunnun, apabila keluar si murid daripada batas mempergunakan adab, fa innahu yarji'u min haitsu jaa'a, maka bahwasanya dia sudah kembali dari sekira-kira dia datang. Dia balik lagi ke depan lagi, mula-mula lagi. Kalau dia meninggalkan adab, mundur lagi dia. Andai kata dia udah maju 1 kilo, dia akan mundur lagi ke tempat dia mulai berjalan. Jadi nggak sampai-sampai ke Tuhan dia. Ya. Kalau dia nggak pergunakan adab, jadi selanjutnya adab terus. Wa qala Abu Ali tarkul adabi mujibun lit-tardi. Kata Abu Ali, meninggalkan adab itu mewajibkan bagi terusir, menyebabkan dia terusir dari babillah. Faman asa al-adaba 'alal bisati rudda ilal bab. Barang siapa yang memburukkan adab di atas bisat, di dalam arena artinya, di dalam arena pertemuannya dengan Tuhannya, di hamparan artinya, dia ditolak lagi, diusir lagi ke pintu, balik lagi ke pintu. Walaupun udah sampai di tengah majelis, nah, tapi kalau dia yakhrim bil adab, mencitrakan adab, dia akan kembali lagi ke pintu lagi. Itu yang udah dibisat, diusir ke pintu. Wa man asa al adaba 'alal babi rudda ila siyasatid dawabi. Dan barang siapa yang memburukkan adab di atas pintu, dia diusir, dikembalikan, ditolakkan kepada menuntun binatang-binatang. Itu tukang angon lagi, balik lagi sana. Jadi pangkatnya jauh turun. Siyasatid dawab, tukang nuntun binatang. Ya, jadi nggak bisa sampai-sampai ke hadrat Tuhannya. Nah, oleh karena itu adab harus terus. Maka itu mereka bangsa para aulia Allah. Seperti Ibnu Athaillah di dalam hikamnya itu mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali, setengah daripada ya tanda orang itu berpegang teguh kepada amal, bukan kepada Allah tapi kepada amalnya. Nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal, kurang dia punya harapan waktu terjadi tergelincir atas dirinya. Ini ada jadi yang diraihkan. Jadi andai kata dia satu ketika tergelincir, ya, tergelincir, tidak menjadi kurang itu dia punya harapannya kepada Allah Ta'ala. Sebab dia selalu mengharap penuh kepada Allah Ta'ala atas ridhanya. Nah, jadi walaupun bagaimana keadaan dia, harapannya nggak jadi kurang. Itu ada. Nggak seperti kita goncang. Kalau orang yang udah lagi sedang lurus berjalan, kemudian dia tergelincir, dia goncang. Waduh, gimana saya ini? Saya berbuat dosa nih kemana? Kayak harapannya itu menjadi mundur kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah melazimkan adab, penuh harapnya itu kepada Allah. Walaupun dia jatuh di dalam berdosa umpamanya, dia tahu pada hakikatnya semua itu bukan apa-apa, semuanya milik Allah. Harapannya itu tidak akan kurang. Tetap dia berharap akan ampunan Allah. Tetap dia berharap atas ridhanya Allah. Nah, itu tandanya orang ini memang bukan i'timad kepada amal. Kalau orang yang masih i'timad kepada amal, nggak ada adab namanya. Kita mesti i'timad kepada Allah, bukan kepada amal. Kalau masih i'timad kepada amal, kita nggak ada adab kepada Allah. Maka itu dikatakan bahwa mereka, orang-orang yang sudah usul ila Allah, andai kata dia ada tergelincir, itu nggak menjadi kurang harapannya kepada Allah. Biasa aja dia tahu semua milik Allah. Harapannya tetap penuh kepada Allah. Dan takutnya juga nggak berkurang. Harapnya nggak berkurang, takutnya tidak berkurang. Maka itu yang penting, itu adab. Idza futiha laka wijhatun min at-ta'arrufi, atau idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla 'amalu, kata Ibnu Athaillah. Apabila sudah dibukakan bagimu, Allah sudah bukakan bagimu wijhatan min at-ta'arruf, satu jalan daripada pengenalan yang hakiki terhadap zatnya, terhadap kebesarannya, fala tubali ma'aha an qalla 'amaluk, jangan kau pedulikan bersama ma'rifat itu akan sedikit amalnya. Amal kita sedikit, jangan pedulikan. Jadi itu bukan soal pengenalan kita kepada Allah Ta'ala. Banyak sedikitnya amal itu min fadlillah. Jadi kalau orang yang sudah dibukakan pintu ta'aruf, pintu ma'rifat kepada Allah Ta'ala, dia nggak memperdulikan amal yang dia lakukan kepada Allah, banyak atau sedikit. Sebab sedikit serta ma'rifah itu lebih tinggi daripada banyak tanpa ma'rifah. Makanya fala rak'atun min arifin huwa afdalu min alfi rak'atin. Nah, itu. Ya fala rak'atun min arifin, sembahyang satu rakaat dari seorang arif
Ini lebih afdal daripada 1000 rakaat daripada orang yang berilmu. Orang yang berilmu biasa, orang alim biasa, tapi tidak arif. Sama orang arif sembayangnya 1 rakaat, orang yang arif itu dia punya persamaannya 1000 rakaat dari orang yang tidak arif. Jadi lain, ya. Oleh karena itu sedikitnya buat mereka itu sudah besar. Sebab mereka tidak memandang dirinya ikut serta dalam pengawalan, itu semua dari Allah. Nah, ini nanti menuju kepada tauhid yang hakiki itu, ya. Keesaan Allah Ta'ala yang hakiki. Yang ada cuma Allah, ya. Nah, jadi adab, kembali lagi pada adab. Waqala Abu Aliin tarkul adabi mujibun litardi. Faman asa'al adaba 'alal bisati rudda ila al-bab wa man asa'al adaba 'alal bab rudda ila siyasatid dawab. Kadza fi awarifil ma'arifi. Seperti inilah tersebut di dalam kitab Awariful Ma'arif bagi Imam Suhrawardi itu, ya. Wa tariqu kulli masyayikhin qad quyyidat bi kitab Rabbi wal hadits ta'assala. Wa tariqu kulli masyayikhin, dan perjalanan tiap-tiap masyayikh, ya, tiap-tiap syekhut tariqah perjalanannya yang mana saja. Apakah ini Qadiriyah, Naqsyabandiyah, apakah ini Tijani, apakah ini ya Al-Jufriyah atau lain-lainnya, semuanya itu qad quyyidat bi kitab Rabbi wal hadits. Sungguhnya dikaitkan keseluruhannya itu dengan kitab Tuhanku, yakni Al-Quran dan hadis. Nggak ada satu tarekat yang keluar daripada ajaran Quran dan hadis. Ta'assala, hal keadaan keduanya menjadi asal. Ini Quran dan hadis itu menjadi asalnya tarekat. Hadzal baitu ma'khudun min qawli sayyidis sufiyyati ilman wa amalan Abil Qasimi Al-Junaidi, madhabuna hadza muqayyadun bi usulil kitab was sunnah. Ini bait diambilkan dari perkataan Sayyidis Sufiyah, ketua daripada orang-orang sufi, ilman wa amalan, sufi dari segi ilmu dan amalnya, yaitu Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, ya. Apa kata beliau? Madhabuna hadza muqayyadun bi usulil kitab was sunnah. Mazhab kami ini dikaitkan dengan dasar-dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Wa qala aidan man lam yahfazil Qur'ana wa lam yaktubil haditsa la yuqtada bihi fi hadzal amri. Berkata Al-Junaid pula, barang siapa yang tidak hafal Quran dan tidak menulis hadis, tidak bisa diikut dengan dia di dalam urusan ini. Urusan agama nggak bisa kalau dia nggak tahu tentang hukum-hukum syar'i. Nggak bisa, nggak ikut, ya. Lianna ilmana muqayyadun bil kitab was sunnah, karena bahwasanya ilmu kita, ilmunya Sufiyah, dikaitkan dengan Quran dan hadis. Walidzalika qala Suyuti fi an-Nuqayati, dan karena yang demikian itu pernah berkata As-Suyuti di dalam kitab An-Nuqayah. Nuqayah. Nama kitabnya An-Nuqayah. Saya pernah baca ini. Khatam saya baca ini, kitab An-Nuqayah kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Abbas. Itu 14 ilmu. An-Nuqayah 14 ilmu. Ya. Miftahul Ulum. Nah, jadi di tengahnya itu kitab Miftahul Ulum, di pinggirnya dicetak An-Nuqayah lil Hafidz As-Suyuti. Ya. An-Nuqayah fi itmam riwayah. Betul. Dan saya dengar ente punya walid juga pernah baca itu sama guru Abdul Karim An-Nuqayah, khatam juga itu. Saya baru separuh. Ente pernah baca juga. 14 ilmu itu. Kalau di tengahnya itu ada Miftahul Ulum. Bagus juga. Nanti kita cari kitabnya dan kita baca satu waktu. Nah, dan karena yang demikian itu berkata As-Suyuti di dalam An-Nuqayah, wa na'taqidu anna tariqal Junaidi wa sahbihi tariqun muqawwamun fa innahu khalin 'anil bid'ah dairun 'ala at-tafwid wat taslim wat tabarri minan nafsi mabniyun 'ala ittiba'il kitabi was sunnati. Dan kami beriktikad, kata As-Suyuti dalam An-Nuqayah,
bahwa perjalanan Junaid al-Baghdadi dan sahabatnya adalah tariqun muqawwam, merupakan satu jalan yang lurus. Fa innahu khalin 'anil bid'ah, maka bahwasanya perjalanan itu sunyi daripada bid'ah. Karena itu orang-orang banyak mengatakan, malah ada yang mengatakan ahli tasawuf ahli bid'ah, bahkan ada yang mereka sampai mengkufurkan ahli tasawuf. Ada satu orang dari Pekalongan membuat satu buku itu yang mencaci maki orang tasawuf. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala sudah tunjukkan kebatilan kata-katanya itu ya. Dulu dikarang dan disebarluaskan kitab itu. Hamdani namanya itu pengarangnya. Dia belum paham. Ya, belum paham tentang tasawuf. Jadi dia caci maki orang tasawuf. Ada yang dikufurkan juga. Ya, iya Imam Ghazali terutama yang disasar, jadi sasaran celahannya. Biarlah mereka ya. Tapi kita lihat ini seorang besar seperti Asyuti dan min ahli syariah, dia diakui. Malah saya mendengar, tapi saya belum punya faktanya, bahwa Ibnu Taimiyah sendiri beliau itu menjalankan tarekat Qadiriyah. Cuma saya belum ada faktanya. Saya baru dengar itu ada beberapa orang yang kenamaan yang berkata itu. Innahu khalin 'anil bid'ah, maka bahwasanya itu tariq Junaid itu sunyi daripada bid'ah, dairun 'ala tafwidhi wat taslimi wat tabarri minan nafsi, dia beredar di atas penyerahan diri dan melepaskan diri daripada nafsu. Penyerahan diri kepada Allah dan melepaskan diri daripada hawa nafsu. Mabniun 'ala ittiba'il kitab wa sunnah, dibinakan di atas mengikut Alkitab, Quran dan hadis. Qauluhu ta'assala fi'lun madin ya. Ta'assala itu fi'il madhi. Ta'assala ya. Wal fa'ilu 'aidun ila al-kitab wal hadis. Jadi fa'ilnya kembali kepada kitab dan hadis. Keadaan keduanya menjadi dasar. Wal jumlatu fi mahalli nasbin halun minhuma. Jumlahnya itu ta'assala pada mahal nasab menjadi hal daripada Quran dan hadis. Ai hala kaunihima aslaini, artinya hal keadaan keduanya Quran dan hadis itu sebagai asal. Ay fa innal masyayikha ya'tamiduna 'alaihima min ghairi ittiba'i ara'i ahli al-ahwa'i wal bid'ah wa 'adami ityanir rukhasi wa tahwilah. Artinya maka sungguhnya para masyayikh berpegang teguh mereka di atas keduanya daripada ketidakan mengikuti pikiran-pikiran ahli hawa nafsu dan ahli bid'ah. Nah, seperti apa yang dituduhkan oleh sementara orang bahwa mereka itu mengikut falsafah Yunani dan perkataan-perkataan filosof katanya ya. Malahan ada juga yang mengatakan diambil dari Hindu sebagiannya. Itu tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan kepada orang-orang besar. Itu bisa mengakibatkan itu makan racun ya. Nah, jadi kualat, istilah yang populer disebut nanti bisa jadi kualat. Iya. Enggak, dia artinya mempunyai sendiri. Mempunyai jalan sendiri. Artinya sejalan begitu, sejalan saja. Wa adami ityanir rukhasi wa ta'wilat, dan ketidakan mendatangkan rukhsah dan ta'wil-ta'wil ya. Dia enggak mau pakainya rukhsah dan ta'wil-ta'wil di dalam hadis apa itu sudah. Kalau orang-orang sufiah mereka menurut zahir seperti dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, dia la yu'min bukan yang ta'wil begitu dah. Al-batat. Jadi artinya supaya orang jangan sampai enggak begitu, kudu begitu dah gitu. Kalau kamil masih kendorin skrup dibilang. Kalau la yu'minu imanan kamilan, skrupnya dikendor nanti. La yu'minu ahadukum imanan sahihan gitu. Ini kamilan. Itu kufur. Iya itu kufur. Dia enggak mau pakai ta'wil-ta'wilan. Kalau maknanya tidak mengikuti rukhsah, ya. Azimah. Walaupun ada sebab rukhsah. Nanti dilihat kalau rukhsah itu yang bukan yang mendorong dia melakukannya itu karena ingin mudah, itu dilawan, tinggal.
Tapi kalau karena nanti mau melazimkan azimah karena dia khawatirkan membenci kepada sunnah, dia kerjakan itu. Jadi artinya untuk melawan nafsu terus gitu. Jadi kalau sekira-kira ini dengan rukhsah jadi enak, tinggal Dia tinggal lupa. ya saum fi safar Ya, saum fi safar harus beri saum fi safar. kalau tidak Iya. puasa. Dia puasa terus. Wa antasumu khairul lakum. Kalaupun ada rukhsah gitu. Jadi sholat jadi kalau niat Sholat. untuk meringankan diri Jadi nggak mau dia, nggak mau. Tapi kalau ittiba, kalau dia selalu mau tamam umpamanya, dia takut nanti membenci kepada sunnah. Nah itu dia lawan. Pokoknya mujahadah lah mereka, ya. Apa yang mereka kerjakan itu mujahadah, lawan nafsunya. Qali riyadhas salihin wa ahkiman ma fihi tadfar bis sa'adati wa amala. Telaahlah olehmu kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Wa ahkiman, dan kukuhkanlah olehmu ma fihi, apa yang ada di dalamnya itu. Tadfar bis sa'adati, ini saya engkau menghasilkan dengan kebahagiaan. Wa amala,